Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Ziklia Zara. Saya berasal dari SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat, tepatnya berada di kelas 9C. Di sini saya akan membacakan resensi dari buku berjudul Misteri Drum Band Tengah Malam. Apa itu Misteri Drum Band Tengah Malam? Bagaimana ceritanya? Dan siapa saja tokoh-tokohnya? Mau tahu? Mari simak video dari saya. Buku Misteri Drum Band Tengah Malam adalah buku yang ditulis oleh Dian Kristiani. Siapa itu Dian Kristiani? Dian Kristiani adalah seorang penulis buku anak yang telah menulis sebanyak lebih dari 200 judul, termasuk judul-judul yang laris di pasaran. Buku Misteri Drum Band Tengah Malam berjumlah 154 halaman dan dicetak pertama kali pada tahun 2023. Buku Misteri Drum Band Tengah Malam bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Faben yang harus berpindah dari kota kelahirannya Bengkulu ke Yogyakarta dikarenakan ayahnya mendapatkan tugas baru di sana. Dengan berat hati, ia harus berpisah dengan teman-temannya. Kehidupan Faben, seorang remaja yang tidak nyaman tinggal di Yogyakarta. Perbedaan makanan, teman, dan cuaca menambah ketidaknyamanannya. Selama 2 tahun tinggal di Yogyakarta, Faben berharap masa itu cepat berlalu. Namun segalanya berubah ketika Faben mendengar suara drum band di tengah malam. Setelah Faben mencari informasi, ia menemukan bahwa konon katanya suara itu berasal dari makhluk astral, sebagai tanda bahwa siapapun yang mendengarnya akan terikat dan menetap di Yogyakarta selamanya. Di tengah bingung akan misteri ini, Faben harus menghadapi ketakutannya dan mencari cara untuk situasi tersebut. Buku Misteri Drum Band Tengah Malam bertema utama tentang literasi digital dan adaptasi di lingkungan baru, dengan cerita seorang remaja bernama Faben yang harus menghadapi ketakutannya karena mendengar suara drum band misterius dan mitos mengenai orang Yogyakarta. Buku Misteri Drum Band Tengah Malam ditulis dengan gaya penulisan naratif misteri dengan sentuhan literasi digital yang diselipkan di dalam cerita. Buku ini juga ditulis dengan bahasa khas daerah Bengkulu dan Yogyakarta. Contohnya saat sang tokoh Faben dan temannya Wira menggunakan bahasa Bengkulu dan Yogyakarta. Buku ini juga terkadang menggunakan bahasa gaul di sela-sela percakapan sang tokoh. Karakter tokoh: 1. Faben, protagonis. 2. Ibu Faben, protagonis. 3. Ayah Faben, protagonis. 4. Gendis, protagonis. 5. Wira, protagonis. Dan terakhir, Rian, protagonis. Kelebihan dan kekurangan buku Misteri Drum Band Tengah Malam. Kelebihan buku ini adalah: pertama, alur yang menarik, membuat pembaca semakin tertarik untuk terus membaca. Kedua, penggunaan bahasa gaul dalam buku membuat cerita lebih menarik dan memberikan kesan yang lebih hidup. Ketiga, konflik yang menarik membuat pembaca semakin penasaran bagaimana cerita ini akan berkembang dan berakhir. Kekurangan buku ini adalah penggunaan bahasa daerah tanpa disertai maknanya, membuat pembaca bingung apa maksud dari kalimat yang menggunakan bahasa tersebut. Buku Misteri Drum Band Tengah Malam erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari karena mengangkat tema literasi digital seperti etika bermedia sosial dan keamanan sosial, serta menunjukkan kehidupan anak-anak masa kini dipengaruhi oleh teknologi. Selain itu, buku ini juga menunjukkan transisi dan adaptasi seorang perantau di lingkungan baru, serta mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan budaya dan kearifan lokal di setiap daerah. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh kalangan remaja hingga dewasa, karena isu yang diangkat erat kaitannya dengan lingkungan sekitar kita. Juga isi dan alur ceritanya relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Buku ini layak masuk daftar bacaanmu jika kamu ingin menikmati cerita yang relevan dan penuh makna. Ayo baca buku Misteri Drum Band Tengah Malam. Sekian video resensi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.